Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi hari ini, tapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Muliakan Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Kita berdoa. Anugerah Tuhan Allah Bapa dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya bersama dengan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, renungan pagi hari ini dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sada Korin ono maisia sampai sapulsia saharodi 20. Dang di boto hamu, daging muna do joroni to di perbadia, na di bagasan hamu, naung jinalo muna siya di bata, dada hamu na puna diri muna. Ayar gado hamu ditobus. Di bahini, pasang apa muma debata marhite-hite daging dohot marhite-hite to demuna ay debata do napunai itu yang go sahatna. Kamu bukan milikmu sendiri. Saudara-saudari, teks renungan ini merupakan salah satu dari banyak teks yang sangat terkenal dalam perbendaharaan iman kekristenan kita. Mengapa saya mendahului pernyataan penjelasan renungan ini dengan kalimat pertama ini? Saudara-saudari, tentu saya ingin menekankan penjelasan yang lebih spesifik dari yang umum kita menerima dan menghidupi teks renungan ini. Tentu dari judul di atas, kamu bukan milikmu sendiri. Akhir ayat 19. Dan dua ayat teks renungan ini adalah pernyataan yang umum terdengar di dunia di mana kita hidup, terutama perkataan kamu bukan milikmu sendiri. Kita mendengar perkataan ini di hampir setiap kesempatan dunia kita mengatakan, kamu adalah milikmu sendiri. Kamu sangat berhak membuat keputusan sendiri tentang tubuhmu, tentang hidupmu, dan seterusnya. Dan teks ini oleh Rasul Paulus mengatakan kamu bukan milikmu sendiri. Tuhan menciptakan tubuhmu. Dia memilikinya. Dan sebenarnya dia memilikinya 2 kali lipat karena Kristus telah menebusnya. Sering kita terlalu terburu-buru memutuskan mengatakan tubuhku adalah milikku, mulutku adalah milikku. Jadi suka-sukaku pada tubuhku dan mulutku. Kita sampai pada kenyataan bahwa tubuh kita adalah bait suci dengan titik awal yang salah. Kita berpikir bahwa tubuh kita harus atau perlu terlihat mengesankan karena tubuh kita adalah bait suci. Tetapi hal utama tentang hal bait suci bukanlah bagaimana rupa bait suci itu sendiri. Bait suci adalah cerminan. Maksudnya, cerminan tubuh kita adalah penutup. Cerminan bagi kenyataan yang ada di dalamnya. Jadi disitulah Rasul Paulus memulai dengan kehadiran Roh Kudus yang sangat menakjubkan. Para rasul berulang kali mengatakan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita, bahwa Dia ada di dalam diri kita. Ini hampir merupakan pemikiran yang terlalu spektakuler untuk dimiliki kecuali jika para rasul memberitahu bahwa Allah sendiri dalam Roh Kudusnya berdiam di dalam tubuh kita. Jadi inilah kenyataan penting
ayat ini, bahwa Allah sendiri dalam Roh Kudus-Nya telah dicurahkan oleh Putranya yang telah bangkit, telah mendekat kepada kita yang ada di dalam Kristus. Kita memiliki Roh Kudus, jadi kita menganggap diri kita sebagai bait suci dan tubuh kita sebagai bait suci karena harta yang kita miliki di dalam bejana tanah liat ini, bahwa Roh Kudus berdiri ada di dalam kita. Paulus tidak hanya menyebutkan kehadiran Roh Kudus, ia juga menyebutkan penebusan Yesus. Ia berkata, kamu bukan milikmu sendiri karena kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita menjadi miliknya 2 kali lipat jika kita berada di dalam Kristus. Yesus sendiri, Allah sendiri, peran atau fungsi kedua Tritunggal yang kekal, mengambil tubuh manusia seperti tubuh kita, dan hidup serta menggenapi penebusan kita dalam daging dan darah manusia. Yesus mengambil tubuh dan menyelamatkannya. Jiwa dan tubuh, di dalam jiwa dan tubuh manusianya. Karena itu kita ditebus oleh Yesus. Dan realitas ketiga di sini yang kita cintai dan kita bicarakan, tetapi kita ingin memahaminya dengan tepat, adalah kemuliaan Bapa. Jadi ada penebusan oleh Anak dan kehadiran Roh Kudus. Dan mari kita sebut yang terakhir sebagai pujian kepada Bapa. Dia berkata, karena itu muliakanlah Allah di dalam tubuhmu. Sangat penting kita ketahui bahwa latar belakang Paulus menekankan 2 teks renungan ini adalah bahwa Paulus merasa perlu memberi nasihat kepada jemaat Korintus pada masanya, karena Paulus merasa penting berbicara dan menasihati jemaat Korintus tentang maraknya dan bahaya pada iman akibat pengaruh buruk dari percabulan di tengah jemaat Kristen di Korintus. Dan kemudian nasihat Paulus ini memiliki makna yang lebih luas. Artinya, kita tidak ingin mengotori bait suci dengan dosa-dosa tersembunyi apapun. Artinya, kita tidak ingin menajiskan bait suci dengan zat asing apapun, seperti percabulan, tembakau, alkohol, narkoba, atau makanan. Artinya, kita ingin bait suci terlihat indah sehingga kita merawatnya dengan membersihkannya, mengenakan pakaian yang sopan, dan membuatnya tampak layak. Artinya, kita menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melayani dan menyembah Tuhan serta menghormatinya. Saudara-saudari, lalu pesan renungan ini kepada kita sekarang ialah kita tidak perlu melepaskan diri dari tubuh ini agar dapat hidup kudus dan memuliakan Bapa di surga. Sebaliknya Rasul Paulus mengatakan bahwa saat ini juga ada di dalam tubuhmu dengan kelemahannya dengan sifat dosa dan dosa yang berdiam di dalamnya. Dengan semua masalah yang kamu hadapi, luka yang kamu derita, godaan-godaan yang kamu alami, kamu dapat memuliakan Allah di dalam tubuhmu. Di tubuhmu itulah panggilan ilahi Allah Tritunggal itu berada. Kamu tidak dapat melepaskan diri dari tubuh ini untuk memuliakan Dia. Kamu dipanggil sebagai seorang Kristen untuk memuliakan Bapa di surga dan Putranya serta Roh Kudus melalui kehidupan jasmanimu. Jadi yang harus kita lakukan di dalam tubuh ini sangat penting. Allah menguduskan tubuh kita ini dengan menebus kita di dalam Putranya dan mengirimkan roh-rohnya untuk tinggal di dalam kita. Karena itu kita ingin hidup sebagai orang Kristen dengan kehidupan jasmani yang memuliakan Dia. Dan itu tidak berarti kita menarik perhatian pada tubuh kita dengan otot-otot pantai dan perut six-pack. Kita waktu maraton atau lari 10K. Kita yang hebat atau apapun yang menarik perhatian pada kita, itu bukan panggilan kita. Sadar bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah, bait Allah, maka Tuhan berkepentingan penuh atas tubuh kita. Kepentingan Tuhan adalah Tuhan dapat menampilkan dirinya di dunia dengan menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaannya. Ini bukan sesuatu yang sederhana dan mudah, sebab masih banyak orang Kristen yang masih tidak menyadari hidupnya sudah dimiliki Tuhan. Sehingga hal ini mengakibatkan nyaris tidak ada orang yang menggunakan seluruh tubuhnya sebagai bait Allah. Tubuh kita ini dapat dipakai Allah menjadi alat peragannya untuk menampilkan karakter-karakter anak-anak kerjaan surgawi yang serupa dengan gambar Allah sendiri. Mengendalikan daging artinya bersedia tidak lagi menggunakan tubuh untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang harus memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita mampu menjadi terang bagi kemuliaan namanya
Oleh karena itu, selamatlah saudara-saudari merawat tubuh kita sebagai bait Allah. Yang berikut, Tuhan secara signifikan membuat kita menjadi bait Allah. 1 Korintus 19-20. Ini hanya karena Allah ingin memberitahu kita sebuah kebenaran yang menakjubkan bahwa orang Kristen memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalamnya. Adalah bait suci itu sendiri. Ketika Yesus datang, dia menghilangkan kebutuhan bait suci dan menjadikan orang Kristen sebagai bait sucinya dan rumah bagi Roh Kudusnya. Kita telah disucikan oleh darahnya dan kita dianggap cukup suci untuk memiliki Roh Allah di dalam hidup tubuh kita. Kita telah menjadi tempat pertemuan antara surga dan bumi yang membawa orang lain untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi marilah hendaknya memandang tubuh kita sebagai yang layak untuk bertugas di kerajaan Allah. Sungguh indah ini saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Bapa dan surga, terima kasih. Firman-Mu telah menguatkan kami pada saat ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan dalam tubuh kami dan sucikanlah hidup kami, bahwa tubuh kami tidak hanya milik kami tetapi bisa Engkau pakai ya Tuhan untuk penyataan daripada kemuliaan dan kerajaan di dunia ini yang berguna menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami berdoa juga pada jemaat-Mu supaya dalam kesaksian kami, Engkau kehendaki ya Tuhan, dan kerajaan-Mu makin tersebar di sekitar kami, di dunia kami, dan dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Allah Bapa, penebusan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, tetaplah semangat dan bertekunlah dalam doa. Amin. Perjalanan HKBP Tanjung Priok tidak dimulai begitu saja. Jauh sebelum tahun 1951, sekitar tahun 1901, orang Batak Kristen mulai tiba di Jakarta. Mereka datang dari Bonapasogit, Tapanuli, membawa Injil, keselamatan, dan iman yang hidup melalui pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa. Mereka memasuki Jakarta dan memulai kehidupan baru. Seiring waktu, jumlah mereka semakin bertambah dan kerinduan untuk bersekutu pun semakin besar. Tahun 1931, berdirilah HKBP Pernolong, jemaat HKBP pertama di Jakarta. Namun, orang Batak Kristen di Tanjung Priok memiliki kerinduan yang sama, kerinduan untuk beribadah dalam satu bahasa, dalam satu hati, dan dalam satu persekutuan. Karena keterbatasan jarak dan kerinduan akan persekutuan iman, mereka berjuang keras untuk mendirikan jemaat sendiri. Dan di penghujung tahun 1950, perjuangan itu mulai terwujud, hingga akhirnya HKBP Tanjung Priok resmi berdiri pada Juli 1951, dipimpin oleh Situa E. Simbajuntak almarhum bersama rekan-rekannya. Sejak saat itu, gereja ini menjadi tempat bertumbuh, tempat bersekutu, dan tempat merasakan kasih Tuhan dari generasi ke generasi. Iman itu terus hidup dan kini diteruskan kepada generasi masa depan. Karena itu, melalui perayaan Jubileum 75 tahun ini, kita tidak hanya mengenang perjalanan iman, tetapi juga melanjutkannya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan menjadi bagian dari sejarah ini. Mari bersama-sama memberi dengan kerelaan hati, mendukung pelayanan gereja, dan mewujudkan masa depan HKBP Tanjung Priok yang lebih diberkati. Karena apa yang telah dimulai oleh generasi terdahulu kini ada di tangan kita untuk diteruskan.